Selamat malam untuk kita sekalian, Ibu Bapak, Saudara, warga jemaat GPB Sebot Bogor. Adalah suatu sukacita bagi saya tersendiri untuk dapat menyapa dan juga bersama-sama kita di dalam program Sapaan Malam di hari ini 16 Juni 2020. Sebelumnya mari bersama kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk segala aktivitas yang sehari ini kami telah lakukan. Berkati apa yang telah kami buat Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami mempersiapkan hati sebelum kami beristirahat untuk disapa oleh firman-Mu. Tolong kami Tuhan, ajari kami dengan Roh Kudus dan berikan kami kerinduan dalam kami melakukannya. Dalam Yesus, Tuhan kami berdoa. Amin. Bagian Alkitab yang malam ini sama-sama saya ajak untuk kita membaca serta merenungkannya dari Ibrani pasal 11 ayat yang ke-27. Dikatakan, karena iman ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan, sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Pembacaan malam ini merupakan gambaran tentang bagaimana Musa memiliki suatu kemampuan, dan itu hanya dimiliki oleh orang yang beriman untuk dapat melangkah di dalam kehidupannya. Orang dengan keadaan yang sama bisa saja memiliki output yang berbeda, memiliki respons yang tidak sama. Orang sakit ketika ia berada di dalam keterpurukan, lemah iman, bisa saja menjadi orang yang pemurung, pemarah, sensi, lalu kemudian putus asa. Tetapi ada juga orang yang sakit ketika dia mendapatkan pengalaman itu, ia pakai untuk lebih jauh lagi mengenal Tuhan lewat penyakit yang ia alami. Bahkan ia pakai untuk memberkati orang lain di dalam kesehariannya, sehingga lewat sakit yang sedang dialami itu menjadi inspirasi bagi orang lain. Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini kita mau diajak untuk melihat bahwa dalam hidup ini bukan hanya sekadar apa yang kita alami yang harus menjadi fokus kita, melainkan di balik itu ada pesan, ada maksud, ada kehendak Tuhan mau terjadi dalam hidup kita. Pembacaan kita malam ini mau menegaskan kepada kita, Ibu Bapak Saudara, bahwa hidup ini bukan hanya sekadar cerita tentang apa yang kita alami, tetapi justru mau bercerita tentang dibaliknya, bahwa dibalik suka maupun duka selalu ada pesan, ada makna yang Tuhan mau berikan kepada kita anak-anaknya. Itulah mengapa penulis Ibrani memberikan kesaksian tentang mereka-mereka yang memiliki iman, dan iman itulah yang membuat mereka berbeda dengan orang lain. Musa dimampukan untuk bertahan dalam keadaan dan masa sulit karena iman. Bahkan dikatakan ia seakan-akan mampu melihat apa yang tidak terlihat. Berarti ada keyakinan, ada pengharapan yang Tuhan berikan kepadanya melalui proses kehidupannya.
Bagaimana dengan kita, ibu, bapak, saudara? Adakah setiap proses kehidupan itu kita pandang sebagai pengalaman iman, sebagai cara Tuhan sedang membentuk, mendidik, sedang membuat kita untuk lebih baik? Adakah kita mengamini bahwa ketika ada pergumulan dialami, di situ berarti Tuhan sedang menyediakan suatu proses pemantapan buat kita, sehingga iman kita semakin menjadi iman yang teruji dan iman yang betul-betul murni lewat berbagai tempaan. Saudara, ibu bapak yang dikasihi, mari kita pahami bahwa kita hidup ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Sama seperti Musa pun Tuhan pakai untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Tergantung dengan kita sekarang. Maukah kita memandang bahwa hidup kita ini adalah hidup yang Tuhan anugerahkan untuk kebaikan? Kiranya apa yang menjadi pengalaman kita semua mau bercerita tentang kasih Tuhan, sehingga kita juga punya pengharapan kita dimampukan memiliki suatu kemampuan lain yang Tuhan berikan di dalam kita menghadapi masa-masa di kehidupan kita. Selamat menjadi anak-anak Tuhan yang terus diberkati, diberikan tuntunan dan juga arahan. Dan percayalah, di balik segala pengalaman kita, Tuhan punya cerita tersendiri tentang kasih-Nya kepada kita. Tuhan Yesus selalu ada, menyertai dan juga membimbing kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Sejenak kami belajar dari kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk kami dapat memahami, terlebih kami dapat melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Kami akan istirahat Tuhan. Tuhan berkati kami. Tolong kami Tuhan, jagai kami. Dan esok hari kami pun percaya Tuhan akan memberikan kami karunia hari baru dan suasana baru. Berkati yang sakit, berkati yang bergumul, berkati yang saat ini berduka, berkati sekitar kami, terlebih di masa pandemi ini Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Demikian perjumpaan kita. Selamat beristirahat, tetap menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, dan juga tetap berpengharapan kepada Tuhan. Sampai bertemu lagi. Shalom.